A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang apa yang menghalangi kita dari kesembuhan. Harta. Ketika kita masih berlimpah harta, harta itu membuat kita sombong. Harta itu membuat kita percaya dengan harta itu sendiri, dengan pilihan kita, dengan kepercayaan kita sendiri. Coba perhatikan, orang yang tidak punya duit mau berobat, mandar mugo semoga mendang caspleng, mandar mugo ndang waras, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan, untuk membuka keberkahan, untuk membuka pintu rahmat Allah. Diantaranya adalah diraih dengan kesungguhan hati. Harta itu seringkali membuat kita lo sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh, makanya aku sampai mau pergi ke sana ke sini. Nah, tapi apa yang kita percaya? Kita lebih percaya uang kita yang akan menyelamatkan kita. Kita percaya keputusan kita yang akan membuat, bukan kita berdoa. Elemennya berbeda. Tadi itu elemen yang pertama, kita kalau tidak punya duit, sungguh-sungguh berharap mandar mugo. Pada siapa dia? Apakah pada uangnya? Apakah pada keputusannya? Berpikir itu adalah bentuk dari doa yang tidak adab. Doa yang adab itu mengangkat tangan, berarti kita mengakui, meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita, kemudian dengan cara yang beradab memuliakan. Nah, kalau kita, aku makan mana saja mau. Kenapa? Karena kita punya duit. Berarti kita mengandalkan duit. Nah, kalau masih dibantah, itu sudah cukup. Berarti sebab kesembuhan kedua adalah kesombongan kita. Kesombongan kita membuat kita terhalang. Banyak sekali orang yang tidak bisa sembuh karena mereka sombong sekali. Nah, kesombongan ini bentuknya banyak ya. Karena harta membuat kita sombong, kemudian sebab yang lain juga bisa dikarenakan karena kecerdasan kita. Kita lebih percaya dengan kecerdasan kita. Ini tidak steril, ini tidak linear, ini tidak terukur, tidak seperti ini dan sebagainya. Kecerdasan kita juga sering menghalangi kita untuk meraih kesembuhan. Kita lebih percaya dengan akal pikiran kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat. Misteri kenapa Allah tidak terlihat adalah sama seperti kita zaman sekolah dulu. Kalau kita sedang di kelas tidak ada guru, kita berani mencak-mencak, kita berani bertingkah. Kalau ada guru, kita taat, kita patuh. Sama seperti itu. Hanya karena Allah tidak terlihat, maka kita tidak percaya. Maka itu juga dengan banyak hal, wah tidak cocok ini, tidak indah dan sebagainya. Kesembuhan itu dari Allah. Jika kita percaya kepada Allah, maka kita akan percaya kemahaluasan Allah, kerahman rohiman Allah, keasyakurannya Allah. Ada beribu jalan menuju Roma, maka sembuh pun yang menunjukkan keluasan dan yang sebagainya tadi saya sebutkan dari Allah, itu juga akan terimplementasi. Kita bisa sembuh dengan cara apa aja, di mana saja, dan berapa saja biayanya. Nah, hal lain yang menghalangi kita untuk menjadi sembuh tadi ya, kesombongan, kekeras kepalaan kita. Kita merasa benar, misalnya ada pinjolan yang ternyata itu karena marah, karena dendam kepada seseorang atau kepada suami atau siapa saja, dan kita ngotot, enggak, aku sudah memaafkan kok, dan sebagainya. Kesombongan kita, kepercayaan kita pada diri kita, ketidakyakinan kita kepada Allah, itu yang satu-satunya ya. Wujudnya tadi itu, wujudnya kita sombong karena dengan harta kita, dengan kecerdasan kita, dengan kepercayaan kita. Allah itu maha adil, maha baik. Sebesar biji zaroh, maka akan mendapatkannya juga sama. Kalau kita belum sembuh, berarti kita ada yang salah. Itu pola pikir yang seharusnya. Bukan kita mentang-mentang, aku sudah begini-begini kok tidak sembuh-sembuh. Salah. Maka itu sudah bukti yang jelas, yang nyata. Bukti itu sendiri yang menjadi sebab, yang bisa kita jadikan sebab kenapa kesembuhan itu tidak datang. Pengen sembuh, mari kita hanya memohon berlindung kepada Allah. Mari kita hentikan kesombongan kita. Mari kita hentikan kearoganan kita. Mari kita belajar percaya kepada Allah. Dimana menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.